Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Future Leader, perkenalkan nama saya Risma Muniroh, asal dari Kabupaten Bandung. Saya adalah ajudan milenial yang bertugas di minggu ke-8 dari tanggal 26 Oktober sampai 1 November 2020 bersama Rara. Yang pertama, karena saya aktif di keprotokolan kampus dan saya pernah belajar cara menjadi ajudan seperti apa, terus pernah mendengar juga istilah walpri, patwal. Nah, saya ingin merasakan secara langsung gitu, terjun ke dunia itu meskipun ya cuma seminggu gitu. Nah, yang kedua, saya sangat mengidolakan sosok Pak Ridwan Kamil dari sejak beliau menjadi wali kota. Perasaannya tentu saya sangat sedih ya, karena saya yakin banyak agenda Bapak yang dihilangkan atau di-cancel karena pandemi ini. Saya juga sempat ngobrol dengan tim Bapak kalau misalnya sedang tidak pandemi, agendanya bisa 10 sampai berapa belas kegiatan dalam satu hari. Nah, ketika pandemi, kegiatannya itu rata-rata 4 sampai 6 kegiatan gitu, dan itu kegiatannya didominasi dengan pembahasan penanganan COVID-19 dari misal agenda 6. Waktu itu pernah 6 agenda dan itu hampir semuanya tentang COVID gitu. Saya aja yang ngelihatnya tuh, ya Allah kasihan banget gitu ya Pak Gubernur. Apalagi Pak Gubernur pernah berbicara ketika beliau sambutan, saya pernah bermimpi, saya sangat sering bermimpi tentang COVID gitu. Tapi juga saya bersyukur meskipun di pandemi ini pemerintah Jawa Barat khususnya Pak Gubernur tetap memberikan kesempatan kita ajudan milenial untuk tetap bertugas di tahun ini. Perasaannya tentunya sangat senang sekali, tapi tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Karena saya pikir, wah mereka kan apalagi tim Bapak ya, dari TNI, Polri gitu, pasti kayaknya tegas-tegas gitu. Tapi ternyata mereka welcome banget untuk tim Bapak. Malah saya tuh ngerasa kayak punya keluarga baru gitu ya, ayah-ayah baru gitu, karena kebanyakan bapak-bapak kan. Terus kalau pas kenalan sama Bapak Gubernur dan juga Ibu, mereka juga welcome sekali, nanya nama siapa, asal dari mana, terus kuliah di mana. Dan itu juga tidak sesuai ekspektasi, karena saya pikir seorang gubernur gitu mungkin nggak gitu ya pengen kenalan sama saya. Kegiatan yang paling saya ingat dan kayaknya nggak pernah akan saya lupain itu waktu itu penugasan hari pertama. Tugas kita tuh kegiatan pertama ada di Gedung Sate. Kita kan bareng Patwal, Walpri sudah nyiapin mobil tuh ke depan. Kita sudah siap, kata Patwal, "Neng nanti naik mobil ini ya." Oke Pak, kita udah diem aja depan mobil. Kita juga udah lihat-lihat mobilnya, udah cobain gitu kan. Akhirnya turun dulu nunggu Bapak. Udah sekitar 10 menit tunggu Bapak, tiba-tiba Bapak keluar terus naik sepeda. Wah, semuanya tuh kan kayak Patwal, terus tuh ada juga security, ajudan, semuanya lari bawa sepeda ke garasi sambil dari ajudan Kang Giri waktu itu yang bertugas langsung bilang mau helm jadi gitu ke saya kan. Akhirnya saya bawa sepeda juga, dan sepeda itu saya baru nyobain sekali, belum lancar banget karena itu kan sepedanya agak beda ya, agak listrik gitu, dan sepedanya agak tinggi. Saya kan nggak terlalu tinggi banget, tapi saya bisa naik sepeda. Akhirnya bawa helm, saya pakai helm, langsung ngebut. Ternyata Bapak kan nggak nunggu kita kan, Bapak sepedanya udah standby di depan, langsung gas gitu. Saya kejar Bapak, ternyata si helm saya tuh copot kan, si ikatannya, karena nggak pas banget gitu kan, copot. Terus kata Pak Firman Walpri, "Neng benerin dulu itu cina helmnya." Bapak nanggung, takut ketinggalan gitu kan. Pak Ridwan Kamil ngebut banget kan ininya, bawa sepedanya. Terus kata Pak Firman, "Itu bakalan terbang. Atuh Bapak udah gimana? Benerin." Aku coba satu tangan ginian dulu ya, gak bisa. Akhirnya ya udah nurut, berhenti dulu, benerin. Tapi karena gempur kan, Bapak gak masuk sambil teriak-teriak, karena Bapak juga sambil ini kan, sambil maju sepedanya. "Bapak gak masuk. Udahlah, gak apa-apa, aku lanjut lagi." Tapi Pak Firman teh purun udah ngeliat kayak mau terbang gitu deh, takut rusak helmnya kan, mungkin takut jatuh juga. "Berhenti dulu." Akhirnya ditungguin sama Pak Firman, "Sok benerin dulu." Tetap nggak bisa, tapi kan malu ya, masa mau minta bantuan. Akhirnya Bapak ya udahlah dipegang. Akhirnya dipegang.
Dan saya terusin bawa sepeda. Dan ternyata pas lihat ke depan, Pak Ridwan Kamil sama ajudannya itu udah gak ada. Aku kan bingung gimana. Terus aku ke Pak Firman, "Bapak kemana jalannya?" Ya gak tahu katanya. Saya bingung ya, akhirnya saya ngebuntutin Pak Firman aja terus gitu kan. Ternyata kan saya ingat ya agendanya di Gedung Sate. Terus tiba-tiba berhenti di bank. Terus saya bingung, "Bapak ganti agendanya jadi di bank?" "Bukan, saya mau narik uang." Kenapa begitu? Kan aku ketawa ya. "Ay Bapak, aku udah telat." "Ya kela tuh udah saya cina mau narik uang mula." Akhirnya ya udah langsung ke Gedung Sate. Pas di Gedung Sate aku nyari Bapak, Pak Ridwan Kamil udah nggak ada. Aku bingung kan. Ya udahlah aku nyari meja Bapak, pastikan ajudannya sekitar situ. Dan alhamdulillah ketemu sama ajudannya. Dan bener-bener itu apa ya, kegiatan atau momen yang nggak pernah aku lupain. Pertama, kita harus berani apa? Karena Bapak kan pasti ketika Bapak datang ya dalam acara, meskipun itu menerapkan protokol kesehatan, yang namanya warga kan suka langsung sedak gitu ya. Dan akhirnya kita yang harus membatasi. Biasanya kalau dalam acara seperti itu ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh ngotot gitu kan, pengen foto sama Pak Gub. Dan saya juga tetap membatasi, tapi kalau bapaknya bersedia ya mangga gitu, saya fotoin gitu. Nah yang kedua, seperti biasa kalau misalnya acaranya di luar itu jarang banget ada kursi kosong buat ajudan. Jadi misal acaranya rapat atau apa ya 2 jam, ya kita tuh berdiri aja 2 jam. Dan kebetulan saya juga punya kekurangan, gak bisa berdiri lama, suka ngegeter gitu. Jadi untuk mengantisipasinya saya suka jalan, tapi tetap dalam pandangan Bapak. Ada 2, yang pertama cerdas, yang kedua pekerja keras. Sosok Pak Ridwan Kamil di mata saya yang pertama berwibawa. Jadi setiap beliau berjalan itu, meskipun timnya sudah dekat tapi tetap karismanya tuh dapat gitu. Yang kedua tegas, beliau sangat tegas. Jadi kalau ada apa-apa yang salah, menegur secara langsung gitu. Tapi di balik 2 yang tadi berwibawa dan tegas, beliau mempunyai sifat yang ketiga ya. Jadi beliau itu kekeluargaan, mempunyai sifat kekeluargaan yang tinggi. Bahkan saya beberapa tim Bapak, jadi bukan cuma 1 orang yang bercerita, mana ada pejabat seperti Pak Ridwan Kamil yang ke timnya itu menganggap seperti keluarga sendiri. Pesan yang selalu saya ingat dari Bapak Gubernur adalah terus berusaha untuk menjadikan tangan kita di atas, bukan di bawah. Selalu membantu, bukan dibantu.